Jadi dari video gue terakhir banyak banget gue nemu komen cowok-cowok yang mungkin lagi ngerasa insecure. Jadi komennya itu kayak, ya intinya lo ganteng lo aman, intinya lo kaya lo aman, yang penting lo kaya dan ganteng gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin pola pikir mereka kayak gitu. Kita wanita hanya melihat uang dan juga tampan. Lo cantik, lo aman. Atau ketika kalian good looking, hampir 80% masalah di hidup kalian itu kelar. Seolah kehidupan sosial itu memandang fisik. Tapi realita itu ya memang benar adanya. Contoh, kalian bertemu dengan seseorang dan menghasilkan kesan pertama yang jelek. Atau kasarnya muka jelek lah ya. Kalian biasanya akan sulit menerima orang itu di kalangan masyarakat. Jadi, apakah orang jelek itu tidak boleh berbaur? Ya enggak gitu juga. Terus gimana bang? Jadi inilah salah paham antara istilah cantik atau ganteng dan jelek di mata masyarakat. Dan selamat datang di segmen Rakyat Berkicau. Pertanyaan klasik yang sering kita dengar, apakah kita semua memandang fisik? Sorry. Jawabannya, iya. Karena pada dasarnya beauty privilege itu nyata, di mana orang-orang yang cenderung memiliki muka ganteng, cantik, muka simetris, tubuh yang proporsional akan dinilai orang positif. Sebaliknya, jika orang memiliki wajah yang sebenarnya biasa aja atau jelek, astagfirullah, jelek ya, aduh. Maaf. Nggak bermaksud untuk menghina. Maksudnya gini, ya udahlah, jelek aja ya, jelek. Atau nggak simetris, atau badannya tidak memiliki proporsi yang baik, dan ditambah attitude yang kayak jamet. Menurut saya, dipastikan masyarakat memandang negatif atau bahkan remeh. Kalau kalian tanya, datanya mana? Banyak banget. Ini, dan ini. Yang namanya manusia selalu melihat luarnya. Jangan berharap deh lihat di dalamnya. Atau yang sering kita lihat itu ada pepatah mengatakan don't judge a book by a cover. Meski nasihat itu sangat benar, tapi sedikit orang yang melakukannya dan menerapkannya. Ditambah, di masyarakat ada yang namanya halo effect, di mana halo effect ini adalah suatu bentuk bias yang mempengaruhi cara kita menilai seseorang berdasarkan kesan keseluruhan mereka. Yang intinya masyarakat pada akhirnya akan selalu menjudge dari first impression atau dari pandangan pertama mereka. Dan penilaian pandangan pertama ini tergantung masing-masing orang. Ya, kadang ada orang yang bisa langsung ngejudge kepribadian kita dari cara kita ngomong. Juga ada yang dari cara kita berekspresi, berpakaian, berjalan, hingga bentuk muka dan badan kita menarik apa enggak dilihat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, penampilan fisik seringkali menjadi timbulnya budaya atau istilah lu cakep, lu aman. Dan selain itu, kita bisa lihat realita di sekitaran kita. Nggak usah jauh-jauh deh di negara barat, di mana orang kulit hitam selalu didiskriminasi, dibully, dan dijauhi. Malah di Indonesia aja, yaitu sama gitu loh. Pasti banyak kok kesenjangan penampilan, dan itulah sebabnya kenapa kalau kita lihat kuliner perindapan yang memegang makanan secara langsung dibilang jorok, nggak higienis, banyak dakinya. Tetapi kalau kalian lihat kuliner Jepang yang megang ikan mentah, gemek-gemekin nasi sushi, orang tetap memujinya, padahal sama-sama pakai tangan. Ya, walaupun ini ada unsur rasisnya, tapi inilah kenyataannya bahwa penampilan menjelaskan semuanya. Ya, menurutku ini adalah standar ganda yang sering kita temui. Orang Eropa buat roti, buat kue pakai tangan kosong tidak dihujat. Sementara perindapan dengan kuliner barbarnya habis dijadikan komedi. Apakah karena orang Eropa dan Jepang lebih enak dilihat secara tubuh dan tempatnya? Atau karena perindapan yang suasananya kumuh, tidak berkulit putih, dan penuh suara klakson kendaraan? Bukan karena perindapan jorok nggak cuci tangan. Kalaupun keduanya cuci tangan sebelumnya nih,
pakai sarung tangan misal, kesan negatif akan selalu memihak perindapan. Karena apa? Ya karena mungkin nggak elok dipandangnya. Mungkin secara background itu nggak bagus gitu. Seperti mata kalian yang sudah biasa lihat yang cantik, konten yang bagus, kualitas yang 4K 60 fps, orang-orangnya putih, cantik, wah susah lah dibilang ya. Begitu lihat yang jelek, mata kalian itu serasa berdosa, cis. Dalam dunia pekerjaan juga sama, orang-orang yang berpenampilan menarik justru menjadi sebuah syarat untuk pekerjaan itu sendiri. Seolah-olah orang-orang yang kurang menarik atau kesannya atau kasarnya jelek lah ya, tidak layak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus kesenjangan penampilan ini akibat fisik cakep dan fisik jelek. Tapi gini teman-teman, ada satu kebodohan masyarakat yang rasis fisik ini, yaitu mereka pikir semua orang itu harus dinilai dari fisik. Padahal, cara kita menilai seseorang itu lebih dari sekedar fisik. Tapi di sisi lain, penampilan juga memang sangatlah penting kawan-kawan. Menilai mentah seseorang dari fisik itu salah. Tapi bukan berarti penampilan baik itu nggak penting. Sebab itulah kita harus tetap bersih, tetap rapi meski nggak cantik atau ganteng. Ya kalian harus realistis juga lah. Dan jangan baperan aku bilang gini. Tidak peduli kalian cantik atau jelek, bersih atau jorok, suka atau tidak, pada akhirnya semua manusia akan menilai kalian dari penampilan kalian dulu, baru dari yang lainnya. Dan semua orang pasti menilai kalian dari first impression mereka, tanpa melihat nilai-nilai lain seperti kepribadian, sikap-sikap kalian, dan lain-lain. Persetan dengan don't judge a book by a cover. Gak ada itu. Itu hanyalah kata-kata untuk menghibur kalian yang jelek secara keseluruhan, maupun jiwa, maupun raga. Ya maksudnya attitude ya. Makanya jika kalian melihat konten-konten di sosial media yang kayaknya menilai orang dari ganteng atau cantiknya aja, atau ya fisiknya aja, itu adalah orang-orang bodoh. Makanya kalian lihat orang, ya jangan luarnya aja, tapi juga dalamnya. Maksudnya apa nih bang? Maksudnya bukain bajunya gitu? Enggak, bukan, nggak gitu. Ya, nggak gitu loh Bambang. Lihat semuanya, maksudnya attitude-nya, akhlaknya, jangan lihat fisiknya aja. Ya intinya sebagai masyarakat yang berkualitas tinggi, kita tidak boleh menilai orang dari satu sisi aja. Kita harus menilai mereka dari banyak hal. Saya yakin kalian yang menonton video sampai detik ini adalah orang-orang SDM tinggi yang mau belajar. Kalaupun, maaf, kalian cantik atau ganteng, tapi kalian jorok, attitude kayak bangke, mau dimanapun ya kalian akan dijauhi orang-orang. Lagian ngapain berteman dengan orang toksik, lagi jorok penampilannya? Ya orang malas lah. Tapi sebaliknya, kalau kalian maaf nih, jelek, burik, atau maaf disabilitas, tapi attitude kalian yang mulia, akhlak kalian bak malaikat, serta ramah dan bersih, wangi lagi, saya jamin 1.000.000% kalian akan dihargai, pasti dihargai. Bahkan orang sekeliling kalian pasti akan bangga atas kekurangan kalian itu. Intinya berikan yang terbaik, bukan hanya untuk orang, tapi berikan yang terbaik untuk diri kalian. Jika kalian tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kalian sendiri, bagaimana kalian ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain? Mustahil dong. Bro, sis, jangankan manusia, Tuhan pun penyuka keindahan. Tuhan gak suka yang jorok-jorok. Tuhan gak suka penyakit hati, iri, dengki, dan sebagainya. Tuhan juga gak suka jelek, gak suka bodoh. Ya, maksud aku, masa lo baperan sih dikatain jorok gitu? Ya harusnya lo tuh berbenah diri ya. Ya kalian tuh harus berbenah diri lah gitu. Renung gitu. Lagi pula definisi dari cakep itu sendiri pada akhirnya ya relatif. Bagi saya sendiri, cantik dan ganteng itu hanyalah kesepakatan manusia aja. Sebab kita diciptakan sudah sebaik mungkin sama Tuhan. Jelek juga istilah kesepakatan manusia juga untuk mendefinisikan sesuatu yang gak menarik untuk dilihat. Kalian dikatain jelek,
Bisa jadi di tempat lain kalian adalah bunga yang indah. Pada akhirnya kita akan dihargai di tempat yang tepat. Ya itulah. Ya udahlah kalau begitu. Makasih ya sudah nonton sampai habis. Aku minta maaf jika ada kata yang kurang etis. Sebab semata-mata aku hanya ingin pembahasan ini lebih ke apa adanya. Kalau ada kesalahan yang nggak tepat, komen di bawah ya teman-teman. Supaya kita bisa berdiskusi dan berinteraksi. Saya Jukri Fadil.